Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Katrina Destiara dari kelas 2 BCTD. Di sini saya akan menjelaskan presentasi proyek akhir mikrocontroller 2 yang berjudul Rancang bangun sistem pengisian air pada bak kamar mandi dengan memanfaatkan ketinggian air dan kipas pembuangan udara panas pada smartphone berbasis IoT. Kita lanjutkan. Air merupakan salah satu kebutuhan pokok makhluk hidup. Air juga merupakan barang langka di suatu tempat, seperti tempat yang mengalami kekeringan dan daerah pegunungan yang tempatnya jauh dari sumber air. Terkadang kita sering kali meninggalkan kamar mandi rumah dengan membuka keran tanpa kita sadari sampai penuh dan tumpah dan dapat menyebabkan keberosian dalam pemakaian air. Untuk itu diperlukan sebuah alat yang dapat membantu atau yang dapat menjadi alternatif bagi masyarakat, yaitu membuat alat sistem kendali bak kamar mandi dan kipas pembuangan udara panas menggunakan Arduino Uno yang berbasis IoT. Perangkat ini dihubungkan dengan sensor LM35 sebagai sensor suhu dan sensor ultrasonik sebagai sensor untuk ketinggian airnya sendiri. Lanjutkan, pada bab 1 pendahuluan kita akan membahas beberapa poin. Ada latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan yang terakhir ada luaran penelitian. Yang pertama, latar belakang. Kemajuan dan perkembangan dunia terus maju dan berkembang dengan pesat. Kemajuan dan perkembangan dunia ini terjadi di berbagai bidang, baik di bidang ekonomi, sosial, budaya, maupun bidang-bidang eksakta dan teknologi. Hal ini mendorong manusia untuk menemukan hal-hal yang baru, guna mempermudah dan mengoptimalkan aktivitas manusia sehari-hari. Seperti halnya sebuah perangkat komputer yang saat ini telah semakin canggih, murah, dan mudah kita dapatkan. Salah satu contoh yaitu sebuah mikrocontroller. Aplikasi yang kita butuhkan dan alat-alat yang kita butuhkan yang pertama adalah sensor ultrasonik, adalah sensor yang bekerja berdasarkan prinsip pantulan gelombang suara dan digunakan untuk mendeteksi keberadaan suatu objek tertentu di depannya. Frekuensi kerjanya pada daerah di atas gelombang suara dari 40 kHz hingga 400 kHz. Sensor ultrasonik sendiri terdiri dari dua unit, yaitu unit pemancar dan unit penerima. Yang kedua ada sensor LM35 atau bisa disebut dengan sensor suhu. Adalah komponen elektronika yang memiliki fungsi untuk mengubah besaran suhu menjadi besaran listrik dalam bentuk tegangan. Yang ketiga ada aplikasi Android. Salah satu aplikasi yang paling banyak digunakan dan dibuat oleh para pengembang aplikasi. Codular adalah salah satu situs web yang menyediakan tools yang untuk membuat aplikasi Android dengan konsep drag-drop block programming. Lalu kita beralih ke rumusan masalah. Rumusan masalah sendiri ada 3. Yang pertama, bagaimana sih merancang sistem pengisian air bak kamar mandi secara otomatis. Yang kedua, bagaimana merancang sistem pengendalian udara panas secara otomatis. Lalu yang terakhir itu bagaimana merancang sistem menggunakan aplikasi Codular pada smartphone Android. Lalu batasan masalah ada 2. Yang pertama, perangkat yang dirancang merupakan alat prototype. Yang kedua, perangkat yang digunakan harus terkoneksi dan terhubung satu sama lain dengan internet. Tujuan penelitian pun ada 2. Yang pertama, untuk memenuhi nilai akhir semester mata kuliah mikrocontroller 2. Yang kedua, mempermudah pemilik rumah untuk menyalakan dan mematikan keran air bak kamar mandi secara otomatis menggunakan aplikasi pada smartphone Android. Lalu manfaat penelitiannya sendiri, yang pertama untuk memberikan gambaran penulisan skripsi bagi mahasiswa yang ingin meraih gelar sarjana sains terapan. Yang kedua, menambah pengetahuan dalam dunia IoT khususnya pada sistem pengisian air bak kamar mandi dengan memanfaatkan ketinggian air dan kipas pembuangan udara panas berbasis IoT. Lalu untuk keluaran penelitiannya sendiri, yang pertama untuk menambah pengetahuan dan wawasan mahasiswa Politeknik Negeri Malang khususnya program studi jaringan telekomunikasi digital menggunakan teknologi Internet of Things atau IoT. Yang kedua, mendapatkan gambaran tentang judul skripsi yang akan diambil pada saat semester 8 nantinya guna untuk mendapatkan gelar sarjana sains terapan. Kemudian bab 2 terdiri dari tinjauan pustaka dan kajian teori. Pada subbab ringkasan penelitian terdapat beberapa penelitian sebelumnya menjadi referensi dari pembuatan laporan atau skripsi ini. Penelitian yang pertama sebelumnya menjadi acuan yang berjudul Sistem Pengisian Bak Kamar Mandi Otomatis Berbasis Mikrocontroller.
Pada penelitian kedua, sebelumnya berjudul Alat Pendeteksi Tinggi Permukaan Air Secara Otomatis pada Bak Penampungan Air menggunakan sensor ultrasonik berbasis microcontroller. Lalu lanjut ke bab 3, metode penelitian. Di sini kita akan membahas 5 poin. Yang pertama ada jenis penelitian, tahap penelitian, perancangan penelitian, parameter pengujian, dan perencanaan aplikasi. Kita beralih ke jenis penelitian terlebih dahulu. Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah jenis penelitian pengembangan, di mana penelitian pengembangan ini mengembangkan penelitian yang sudah ada sebelumnya, seperti jurnal-jurnal yang sudah ada sebelumnya yang menjadi referensi dari penelitian ini. Dalam penelitian ini nanti akan dibahas mengenai rancangan penelitian yang berupa rancang bangun, rancang sistem dan aplikasi, bahan dan alat yang digunakan, serta penentuan prosedur sistem. Lalu ada tahap penelitian. Di sini terdapat flowchart tahap penelitian. Yang pertama start atau dimulai, lalu kita mencari studi literatur atau observasi jurnal, lalu kita beralih ke perancangan sistem, kemudian ke pembuatan sistem, lalu pengujian sistem, terus kita uji sistemnya, sistem tersebut bekerja atau sesuai dengan rencana kita atau tidak. Jika tidak, kita akan kembali ke perencanaan sistem lagi. Jika iya, maka pengembalian sampling data, lalu kita analisa datanya, lalu kita buat kesimpulan dan kritik dan saran. Rancangan penelitian. Alat pengujinya di sini saya menggunakan ESP32, modul sensor ultrasonik LM35, pompa air 3 volt, motor DC 5 volt, motor driver L298N, adaptor DC 5 volt, protoboard, dan kabel jumper. Lalu softwarenya saya menggunakan aplikasi Arduino IDE dan Codular dan aplikasi Bootstrap yang mirip dengan aplikasi Codular yang berada di Android. Lalu parameter pengujiannya ada 6. Yang pertama, efektivitas dalam penggunaan sensor ultrasonik untuk membaca nilai dari ketinggian air meninggi atau menurun. 2. Kondisi nyala dan tidak nyakaran air tergantung dari ketinggian air pada bak kamar mandi. Yang ketiga, efektivitas dalam penggunaan LM35 atau sensor suhu dalam mendeteksi suhu dalam suatu ruangan. Yang keempat, kondisi berputar atau tidaknya kipas pada suatu ruangan dikendalikan secara otomatis dengan sensor suhu atau LM35. Dan yang kelima, analisis delay penerimaan dari data sisi hardware atau ESP32 dan software atau aplikasi pada smartphone, yaitu Codular atau kalau dari laptop itu namanya Bootstrap. Yang keenam, pengguna juga dapat mengendalikan kipas ataupun pintu melalui smartphone. Perencanaan aplikasinya di sini saya sudah membuat sebuah desain untuk perencanaan aplikasinya atau sebuah ilustrasi. Yang pertama ada ilustrasi proyek penelitian. Di sini ada bak kamar mandi, lalu di sini ada keran seperti ini, yang ini sama juga. Lalu di sini yang kedua ada rancangan sistem. Untuk inputannya sendiri ada LM35 dan ultrasonic sensor. Lalu outputannya itu ada motor DC dan water pump DC 5 volt. Dan ini nanti juga diakses melalui internet dan disimpan ke database, lalu memakai smartphone Android juga. Yang ketiga, flowchart cara kerja sistemnya. Jadi di sini sekali start atau sekali mulai itu ada 2 sensor yang bekerja. Yang pertama yang di sini sensor ketinggian air atau ultrasonik, dan yang ini LM35. Yang pertama ultrasonik terlebih dahulu. Yang pertama start, maka sistem akan menyala, lalu sensor ultrasonik sendiri akan mengidentifikasi ketinggian air. Jika ketinggian airnya kurang dari 50 cm, maka water pump akan menyala atau pompa DC-nya akan menyala. Jika tidak, maka akan kembali ke sensor ultrasonik itu mendeteksi ketinggian airnya lagi, lalu selesai. Untuk LM35-nya, start, sistem menyala, lalu sensor LM35 mengidentifikasi suhu ruangan. Jika suhunya lebih dari 38 derajat Celcius, maka kipas ruangan menyala, lalu N. Jika suhunya itu kurang dari 38 derajat Celcius, maka kipas tidak akan menyala, dan flowchart akan kembali ke sensor LM35 mengidentifikasi suhu ruangan. Lalu selanjutnya
Bab 4 ada hasil dan pembahasan. Di bab 4 ini kita membahas 5 poin lagi. Yang pertama ada rangkaian input, rangkaian output, pengujian prototype, pembahasan, dan yang terakhir pengujian alat. Yang pertama pengujian rangkaian input hasil perbandingan dua sensor. Jadi di sini saya sudah menguji inputannya. Yaitu ada ultrasonic dan LM35. Yang pertama ini ultrasonic, kondisi jarak objeknya misalnya 4 cm. Maka pada serial monitor di Arduino IDE akan tertulis atau tercetak 4 cm. Kemudian hasil deteksinya pompa on. Lalu 7 cm juga seperti itu di serial monitor. Di serial monitor juga 7 cm hasil deteksinya pompa on. Lalu untuk 10 cm di serial monitor 10 cm dan hasil deteksinya pompa on. Kemudian 15 cm, nah di hasil deteksinya pompa akan off karena jaraknya itu lebih dari 10 cm. Kemudian saya coba 29 cm, maka hasil deteksinya pompa off. Jadi kesimpulannya, sensor ultrasonik memiliki sensitivitas terhadap jarak objek atau benda yang diletakkan di depannya dan hasil nilai pada serial monitor akurat atau sama dengan jarak benda sesungguhnya. Kemudian untuk inputan kedua ada LM35 atau sensor suhu. Jika kondisi suhu pada ruangan tidak diberi suhu atau kondisi normal, maka LM35 pada serial monitor akan tercetak suhu 20,36 derajat Celcius. Hasil deteksinya kipas off. Jika suhunya kita panaskan, saya beri korek api, maka serial monitornya akan tercetak 30,09 derajat dengan hasil deteksi kipas on. Lalu kita beralih ke pengujian rangkaian output hasil perbandingan dua sensor. Outputnya itu ada motor DC. Motor DC adalah suatu mesin yang berfungsi mengubah energi listrik menjadi energi mekanik, di mana energi gerak tersebut berupa putaran dari motor. Motor DC ini berfungsi untuk menggerakkan kipas 12 volt. Kipas angin digunakan untuk membuang udara panas yang ada di ruangan sehingga udara tidak pengap. Kipas akan on atau menyala jika suhu ruangan lebih dari 38 derajat Celcius dan kipas akan off jika suhu ruangan kurang dari 38 derajat Celcius. Nah, ini gambar kipasnya, kipas 12 volt, kipasnya off maka kipas akan mati. Lalu yang ini gambar kipas on. Kemudian output kedua ada pompa DC. Pompa DC sendiri adalah suatu alat atau mesin yang digunakan untuk memindahkan cairan dari suatu tempat ke tempat yang lain melalui suatu media perpipaan dengan cara menambahkan energi pada cairan yang dipindahkan dan berlangsung secara terus-menerus. Pompa DC ini berfungsi untuk mengisi air pada bak kamar mandi. Jika ketinggian airnya kurang dari 10, maka pompa akan on atau menyala, dan sebaliknya jika ketinggiannya lebih dari 10, pompa akan mati atau off. Nah, ini adalah gambar dari pompa DC. Ini adalah hasil pengujian prototipe yang saya buat. Di sini ada ember atau panci sebagai bak kamar mandi. Lalu di sini saya kasih kayu, saya kasih tempel atau saya lakban kipas angin 12 volt. Lalu di sini ada pompa DC-nya. Dan di sini ada pompa yang untuk galon air untuk saya gunakan untuk mengalirkan air nantinya. Lalu kita beralih ke pembahasan. Yang pertama ada MIT app inverter. MIT app inverter adalah sistem berbasis web di mana aplikasi Android dapat digunakan tanpa perlu tahu bagaimana cara mengkodenya. Sistem ini telah dihentikan oleh Google tapi dirilis kembali oleh Google sebagai proyek open source dan saat ini dikelola oleh Massachusetts Institute of Technology atau MIT. Ini adalah tampilannya. Ada screen satunya MIT, lalu ini untuk screen 2-nya. Lalu yang kedua ada Firebase. Firebase adalah suatu layanan dari Google untuk memberikan kemudahan bahkan mempermudah para developer aplikasi dalam mengembangkan aplikasinya. Firebase alias Base atau Beacon as a Service merupakan solusi yang ditawarkan oleh Google untuk mempercepat pekerjaan developer. Dengan menggunakan Firebase, app developer bisa fokus dalam mengembangkan aplikasi tanpa memberikan effort yang besar untuk urusan back-end. Ini adalah tampilan dari Firebase, real-time database-nya.
ada jarak kendali pompa dan suhu. Ketiga, ada aplikasi BlueStack. Secara sederhana, BlueStack adalah program dinamis yang memungkinkan pengguna menjalankan aplikasi Android di komputer Windows atau Mac. Kemudian, kemampuan untuk menggunakan mouse dan keyboard dalam sistem dengan aplikasi Android. Dan tidak seperti smartphone dengan layar ukuran tetap, dapat diubah menjadi ukuran jendela BlueStack atau membuat aplikasi lebih besar atau layar penuh. Ini adalah tampilan dari BlueStack. Lalu di sini ada home untuk proyek akhirnya, smart water pump and temperature, ada monitoring dan ada telecontrolling. Lalu kita beranjak ke pengujian alat. Pertama kali alat dicoba, maka kondisi alat akan mati semuanya seperti ini. Kemudian jika ketinggian airnya lebih dari 20 cm, maka pompa akan menyala, dan sebaliknya. Jika ketinggian airnya kurang dari 20 cm, pompa akan off. Jadi di sini pompa akan on dengan jarak 27 cm, yang artinya lebih dari 20 cm, maka air akan nyala dan air mengalir seperti ini. Kemudian untuk pompa off, jaraknya hanya 10 cm, maka air tidak akan mengalir. Kemudian yang ketiga, pompa dapat juga dikendalikan secara telecontrolling, di mana terdapat dua button, off dan on. Jika pompa on, maka firebase akan tertulis true. Lalu jika pompa off, maka firebase akan tertulis false. Lalu yang keempat, untuk sensor LM35 atau sensor suhu, jika suhu di atas 50 derajat Celcius, maka kipas akan menyala, dan sebaliknya. Di sini tertera suhunya 52,55006 derajat Celcius, maka kipas akan menyala. Lalu di sini suhunya hanya 21,79445 derajat Celcius, maka kipas akan mati. Kemudian yang terakhir ada bab 5, kesimpulan. Dapat disimpulkan, rancang bangun sistem pengisian air pada bak kamar mandi dengan memanfaatkan ketinggian air dan kipas pembuangan udara panas pada smartphone berbasis IoT merupakan sistem otomatis yang menggunakan sensor ultrasonik dan sensor suhu atau LM35. Sistem ini bekerja apabila sensor ultrasonik mendeteksi ketinggian air lebih dari 20 cm atau dapat diatur sesuai keinginan, maka pompa DC akan menyala dan mengalirkan air ke bak kamar mandi. Kemudian sensor suhu atau LM35 akan mendeteksi suhu di atas 50 derajat Celcius, maka kipas pembuangan udara panas yang biasanya diletakkan pada plafon kamar mandi akan menyala, dan sebaliknya. Pada sensor ultrasonik sendiri itu mendeteksi benda. Dalam mendeteksi benda terjadi kesulitan dikarenakan sensor ultrasonik akan rusak jika terkena air. Selain itu, kekurangan dari sensor ultrasonik lainnya adalah sensor ultrasonik dapat mendeteksi objek selain air. Maka untuk lebih mempermudah atau untuk lebih akurat, dapat menggunakan sensor ketinggian air atau water level sensor. Sekian dari saya. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.